Senjata nuklir telah lama menjadi kontroversi sepanjang sejarah teknologi militer modern. Meski banyak upaya dilakukan untuk mengendalikan dan mengurangi senjata nuklir di seluruh dunia, beberapa negara tetap memiliki senjata nuklir yang kuat dalam jumlah yang menakutkan. Berikut adalah 9 negara yang memiliki senjata nuklir. Selamat datang di Bahan Debat. Korea Utara menduduki peringkat 9 sebagai pemilik nuklir dengan perkiraan sekitar 40 hulu ledak. Negara yang sering jadi sorotan media internasional ini telah mengembangkan program senjata nuklirnya selama beberapa dekade. Mereka melakukan uji coba di tahun 2006, 2009, 2013, dan 2016 serta mengklaim memiliki kemampuan meluncurkan senjata nuklir hingga mencapai daratan Amerika Serikat. Korea Utara mengklaim bahwa mereka mengembangkan senjata nuklir sebagai langkah deterensi untuk melindungi diri dari ancaman negara-negara asing, terutama Amerika Serikat. 막을 수 있다고 생각한다면 천만에. Israel. Meski tidak secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir, Israel dipercaya memiliki 90 hingga 100 senjata nuklir. Informasi tersebut sulit diverifikasi karena negara tersebut menjalankan kebijakan yang disebut sebagai kebijakan ketidakjelasan atau nuclear ambiguity selama beberapa dekade. Kebijakan ini berarti mereka tidak secara terbuka mengakui atau membantah kepemilikan senjata nuklir. Israel menjelaskan bahwa program senjata nuklirnya adalah bagian dari strategi pertahanan nasional, terutama dari negara-negara yang secara terbuka menentang eksistensi Israel. Iran does not strive to attain nuclear energy for peaceful purposes. Pakistan pertama kali menguji senjata nuklirnya pada tanggal 28 Mei tahun 1998. Negara ini mengembangkan senjata nuklir sebagai respons atas perkembangan senjata nuklir di India, tetangga sekaligus rivalnya. Dengan sekitar 140 senjata nuklir yang dimilikinya, Pakistan menjadi salah satu negara pemilik senjata nuklir terbesar di Asia Selatan meski jumlahnya tidak dipublikasikan secara resmi. Berbeda dengan Israel, Pakistan secara terbuka mengakui kepemilikannya atas senjata nuklir. Even as the citizens struggle for basic necessities, Islamabad, or should I say Rawalpindi, is chasing a bigger nuclear stockpile. India. Seperti Pakistan, India secara terbuka mengakui kepemilikannya atas senjata nuklir. Uji coba nuklir India dilaksanakan pada tanggal 18 Mei tahun 1974 dengan kode Smiling Buddha. Dengan jumlah senjata sekitar 150, pengembangan nuklir India sebagian besar dipicu ketegangan dan ancaman yang dirasakan dari tetangganya, terutama China dan Pakistan. Meski begitu, negara tersebut mengklaim menerapkan doktrin no first use, yang berarti mereka tidak akan menggunakan senjata nuklir dalam konflik apapun, kecuali sebagai respons terhadap serangan nuklir pihak lain. At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. Inggris menguji coba senjata nuklir pertamanya pada tahun 1952 dengan kode Operasi Hurricane. Uji coba ini membuat Inggris menjadi negara ketiga di dunia yang berhasil mengembangkan senjata nuklir. Dengan sekitar 200 senjata nuklir yang dimiliki, negara ini menerapkan doktrin minimum credible deterrent, mengacu pada jumlah senjata yang diperlukan agar menjadi ancaman meyakinkan bagi lawan. Inggris juga menerapkan kebijakan no first use, sama seperti India. Dalam kancah global, Inggris mendukung program denuklirisasi untuk mengurangi jumlah senjata nuklir di dunia. The Queen would have said, "Our brave country must again prepare itself to survive against great odds." Perancis memiliki hingga 300 senjata nuklir. Perancis mendukung program denuklirisasi. Negara ini terakhir kalinya melakukan percobaan nuklir tahun 1996 dan bergabung dengan perjanjian larangan uji nuklir. Doktrin nuklirnya adalah Strike Force, mengacu pada kemampuan nuklir sebagai alat deterensi untuk melindungi keamanan nasional Perancis. Mereka berkomitmen menggunakan senjata nuklir hanya sebagai respons terhadap ancaman serius pada negara mereka. I simply want to say that era is over. China menduduki peringkat ketiga sebagai negara pemilik senjata nuklir terbanyak dengan sekitar 350 senjata yang dimilikinya. Melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tanggal 16 Oktober tahun 1964, China menjadi negara kelima yang berhasil mengembangkan senjata nuklir. Hulu ledak nuklir China diyakini ditempatkan antara lain di rudal balistik antar benua, rudal balistik jarak menengah, serta kapal selam nuklir. Meski secara resmi mendukung perjanjian larangan uji nuklir, China diyakini terus berupaya memodernisasi senjata nuklirnya dan mengandalkan nuklir sebagai alat deterensi untuk melindungi keamanan nasional. And there's new evidence tonight of China's growing military might. It's happening on multiple fronts and fast, prompting U.S. nuclear concerns. Meski banyak negara telah berkomitmen untuk mengurangi jumlah senjata nuklir dan mematuhi prinsip-prinsip non-proliferasi, senjata nuklir tetap menjadi sumber ketegangan dan perhatian global. Amerika Serikat, negara adidaya ini diperkirakan memiliki lebih dari 5.000 senjata nuklir yang ditempatkan di berbagai persenjataan mereka, termasuk rudal balistik antar benua, rudal peluncuran kapal selam, dan rudal balistik peluncuran darat. Saat ini Amerika sedang melakukan program modernisasi senjata nuklir mereka, yang mencakup penggantian senjata lama dengan sistem yang lebih baru dan efisien. Amerika Serikat memiliki doktrin nuklir deterensi dan penghancuran terjamin. Mereka menerapkan kebijakan no first use, yang berarti mereka berkomitmen tidak menggunakan senjata nuklir pertama kali dalam konflik apapun, kecuali dalam keadaan ekstrim. Don't.
Rusia. Saat ini Rusia sebagai penerus Uni Soviet adalah negara dengan jumlah senjata nuklir terbanyak di dunia, dengan lebih dari 6.000 senjata nuklir. Meski memiliki senjata nuklir dalam jumlah yang mengerikan, Rusia secara resmi mendukung tujuan denuklirisasi dunia dan telah berkomitmen mengurangi jumlah senjata nuklir yang mereka miliki sesuai perjanjian bilateral dan perundingan internasional. Di tahun 1991, Rusia secara resmi menghentikan uji coba nuklir mereka di atmosfer. Sama seperti beberapa negara lain di dunia, doktrin nuklir Rusia adalah Novoselius. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Jumlah senjata nuklir yang dimiliki negara-negara tersebut memiliki implikasi besar terhadap kestabilan dan keamanan dunia. Mereka memegang peran penting dalam dinamika keamanan internasional. Tantangan besar tetap ada untuk memastikan perdamaian dunia dalam era senjata nuklir. Seperti biasa, kalian tidak harus setuju dengan video ini.